Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam kesejahteraan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alia Aprilia, NPM 2251009, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam. Di sini, saya akan menjelaskan satu kasus tindak pidana khusus pencurian untuk memenuhi nilai ujian tengah semester saya pada mata kuliah pengantar ilmu hukum dengan dosen pengampu Bapak Dr. Yudi Priyo Amboro, S.H. M.Hum. Kronologi pada kasus ini telah diketahui seorang berinisial H dengan sengaja merencanakan dan melakukan pencurian. Terbukti bersalah dan membenarkan hal tersebut bahwa pada hari Sabtu 27 April 2019 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat bertempat di Dusun Sidomukti, Lampung Timur, di mana terdakwa berinisial H ini telah merencanakan pencurian ini bersama dengan rekannya. Alasan mereka untuk melakukan tindak pencurian ini yaitu dikarenakan tidak memilikinya penghasilan dan sangat-sangat membutuhkan uang. Terdakwa bersama rekannya merencanakan pencurian ini di hari sebelumnya. Lalu terdakwa berangkat ke rumah rekannya di keesokan harinya dan melakukan rencananya di malam hari, di mana mereka sempat tertidur dan beristirahat di sebuah gubuk. Setelah itu mereka menjalankan aksinya pada pukul 2 waktu Indonesia Barat dini hari. Mereka melakukan aksinya ini pada sebuah rumah dengan cara masuk ke dalam rumah dengan mencongkel jendela rumah tersebut dan mengambil handphone milik rumah yang tergeletak di lantai dan membawanya pergi dan lalu meninggalkan tempat tersebut. Di sini saya akan menjelaskan apa itu definisi hukum. Hukum adalah suatu aturan tingkah laku manusia yang bersifat mengikat, memaksa, dan apabila dilanggar atau tidak ditaati akan mendapatkan sebuah sanksi. Bidang hukum yang dapat kita amati di dalam kasus ini yaitu hukum tindak pidana khusus yang dilanggar oleh terdakwa atas kasus pencurian berencana sebuah handphone di salah satu rumah milik warga. Di dalam kasus ini juga terdapat beberapa asas hukum, yaitu asas teritorial yang merupakan salah satu jenis keteraturan di mana setiap bentuk negara-negara di dunia melaksanakan hukum bagi semua orang atau benda yang terdapat di wilayahnya. Kasus ini merupakan dalam teori kasus kontraksi dan teori amblasi, di mana pengambilan suatu barang atau pencurian suatu barang itu diisyaratkan dengan gerakan fisik pelaku yang telah memindahkan barang tersebut dari satu tempat ke tempat berikutnya. Dan selesainya perbuatan mengambil bila pelaku telah mengamankan barang tersebut. Kasus ini juga termasuk kasus pidana pencurian subjektif, di mana sang pelaku telah merencanakan untuk mengambil hak milik benda orang lain secara hukum. Kasus ini mulai diselidiki oleh pihak kepolisian pada tanggal 13 Juli 2019 sampai 1 Agustus 2019 dan dikarenakan penyidikan belum selesai, maka penyelidikan diperpanjang mulai tanggal 2 Agustus 2019 sampai 10 September 2019. Di dalam kasus ini juga terdapat beberapa norma. Norma yang diatur dalam hukum yang dapat kita amati di dalam kasus ini yaitu norma hukum tertulis di mana semua pasal pada pasal 363 ayat 1, ayat ketiga, ayat keempat, dan ayat kelima KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2019 tentang Kekuasaan, Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan yang lain yang bersangkutan. Setelah melakukan penyidikan, tentunya terdapat penegakan hukum yang ada di dalam kasus ini, yaitu adanya pemeriksaan lebih lanjut pada barang bukti dan beberapa saksi-saksi yang ada yang kemudian barang bukti tersebut disita oleh pihak kepolisian serta menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa. Putusan pengadilan ini diputuskan oleh Putusan Pengadilan Negeri Sukanda Lampung bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat 1, ayat ketiga, ayat keempat, dan ayat kelima KUHP yang berbunyi barang siapa yang mengambil barang hak milik orang lain sebagian ataupun sepenuhnya dengan maksud dan niatan untuk memiliki barang tersebut secara hukum
maka akan dijatuhkan hukuman pidana semaksimal-maksimalnya 5 tahun kurungan waktu penjara atau denda sebanyak Rp900.000. Dan karena hal tersebut benar adanya dan telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh dakwaan tunggal. Maka daripada itu, dari semua hal yang tertulis di atas, maka Hakim Pengadilan Negeri Sukanda Lampung menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pada 11 Oktober 2019 dengan kurungan penjara selama 1 tahun 6 bulan dan menetapkan barang bukti yaitu HP Oppo F7 berwarna perak dan 1 unit kotak handphone bermerek Oppo berwarna hitam. Menurut pasal 362 KUHP, pencurian yaitu barang siapa dengan sengaja mengambil suatu benda yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum. Karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp900. Berdasarkan uraian pasal 362 KUHP, terdapat 2 unsur dalam definisi pencurian. Yang pertama yaitu unsur subjektif yang terdapat dalam kalimat dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum. Nah, kalimat dengan maksud di sini mengandung sebuah mens rea atau niat yang terdapat dalam hati atau pikiran si pelaku. Tentunya itu merupakan bentuk kesalahan yang dalam jenis kesengajaan. Nah, yang kedua yaitu unsur objektif yang terdapat pada kata barang siapa, kemudian pada kata mengambil, lalu sesuatu benda, dan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain. Di sini untuk membedakan antara unsur subjektif dengan unsur objektif yaitu pada unsur subjektif tidak dapat dinilai ataupun diukur, sedangkan dalam unsur objektif ini dapat dilihat, dapat dinilai ataupun diukur. Sekian presentasi yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf apabila ada kesalahan kata, perbuatan, maupun perilaku. Semoga presentasi saya ini dapat diterima dengan baik apa adanya dan dapat memenuhi nilai ujian tengah semester saya. Saya ucapkan terima kasih. Salam kesejahteraan untuk kita semua.